Halo teman-teman, saat ini saya akan membahas mengenai beberapa soal tentang karbohidrat. Teman-teman, pertanyaan pertama yang akan kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan karbohidrat, karena pastinya kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya karbohidrat ini. Nah, karbohidrat merupakan senyawa polyhidroksialdehid atau polyhidroksiketon dengan rumus umum CnH2ON. Karbohidrat adalah polimer alami yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, karbohidrat berasal dari kata karbon dan hidrat atau air, tetapi karbohidrat atom karbonnya tidak mengikat air, melainkan mengikat atom H dan atom OH. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sifat fisik karbohidrat. Sifat fisik dari karbohidrat berwujud pada suhu kamar. Sebagian besar karbohidrat dapat mempunyai sifat optis aktif, yaitu dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Monosakarida dan disakarida berasa manis dan larut dalam air, sedangkan polisakarida berasa tawar dan tidak larut dalam air. Teman-teman, kita telah mengetahui bagaimana sifat fisik dari karbohidrat. Selanjutnya yang jadi pertanyaan, bagaimana sifat kimia dari karbohidrat? Sifat kimia dari karbohidrat yaitu mengalami reaksi hidrolisis menggunakan air, H2O atau ion proton H+, mengalami reaksi fermentasi glukosa menghasilkan etanol tambah CO2, mengalami reaksi dehidrasi karbohidrat tambah H2SO4 menghasilkan C tambah H2O, mengalami reaksi oksidasi menghasilkan asam, mengalami reaksi dengan hidroksida logam sehingga karbohidrat teroksidasi. Nah teman-teman, pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan dua golongan karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi. Nah itu ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Dan pertanyaan selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam karbohidrat sederhana? Nah itu ada monosakarida, yang adalah jenis karbohidrat yang sudah diserap melalui usus halus ke dalam darah kemudian menuju hati dan tidak dipecahkan dalam proses pencernaan. Monosakarida ini tidak dapat lagi dihidrolisis oleh larutan asam dalam air karena telah menjadi karbohidrat yang sederhana. Monosakarida juga dikenal sebagai heksosa. Ada 3 jenis heksosa yang penting dalam ilmu gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, selanjutnya disakarida, yaitu terdiri dari 2 sakarida atau monosakarida yang salah satunya berbentuk glukosa. Nah, disakarida juga dibagi 4 jenis, yaitu sukrosa, maltosa, laktosa, dan trehalosa. Dan teman-teman yang terakhir itu ada oligosakarida. Jadi sebenarnya disakarida termasuk dalam oligosakarida. Akan tetapi karena perannya dalam ilmu gizi sangat penting, maka dibahas secara terpisah. Oligosakarida ini terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida. Nah teman-teman, selanjutnya itu kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan heksosa. Jadi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa monosakarida disebut juga heksosa. Dan heksosa adalah kristal putih larut dalam air dan rasanya manis. Jika pada molekulnya mengandung gugus aldehida disebut aldoheksosa, dan jika mengandung gugus keton disebut ketoheksosa. Heksosa yang tergolong aldoheksosa adalah glukosa, sedangkan yang tergolong ketoheksosa adalah fruktosa. Jadi teman-teman, saat ini saya ingin menjelaskan tentang apa saja langkah-langkah dalam metabolisme karbohidrat. Jadi seperti yang telah teman-teman lihat saat ini, bahwa langkah-langkahnya adalah glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, jalur pentosa fosfat, gluconeogenesis, triosa fosfat, dan pirufat atau senyawa antara siklus Krebs. Jadi teman-teman, saya ingin menjelaskan secara singkat saja mengenai langkah-langkah dalam metabolisme
metabolisme karbohidrat ini. Jadi dimulai dari glikolisis, yaitu di mana glukosa dimetabolisme menjadi pirufat menghasilkan energi. Dan untuk glikogenesis, yaitu proses perubahan glukosa menjadi glikogen. Di hati berfungsi untuk mempertahankan kadar gula darah, sedangkan di otot bertujuan kepentingan otot sendiri dalam membutuhkan energi. Dan untuk glikogenolisis, yaitu proses perubahan glikogen menjadi glukosa. Jadi ini kebalikan dari glikogenesis, teman-teman. Dan selanjutnya jalur pentosa fosfat, yaitu hasil ribosa untuk sintesis nukleotida atau asam nukleat dan ekuivalen pereduksi. Dan selanjutnya teman-teman, gluconeogenesis, yang merupakan senyawa non karbohidrat menjadi glukosa seperti pirufat, asam laktat, gliserol, asam amino, dan glukogenik. Dan untuk trisulfosfat, yaitu pembagian gliserol dari lemak. Dan untuk pirufat, senyawa antara siklus dan siklus Krebs untuk sintesis asam amino, untuk sintesis asam lemak, kolesterol, dan steroid. Nah teman-teman, pertanyaan yang selanjutnya ini merupakan pertanyaan yang penting. Apa fungsi karbohidrat dalam tubuh manusia? Pastinya kita harus mengetahui fungsi dari karbohidrat tersebut. Yang pertama, sebagai sumber energi tubuh. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai pasokan utama energi bagi tubuh. Keberadaan karbohidrat di dalam tubuh sebagian ada pada sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi, sebagian terdapat pada hati dan jaringan otot sebagai glikogen, dan sebagian lagi sisanya diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Dan yang kedua, melancarkan sistem pencernaan. Makanan tinggi karbohidrat kaya akan serat yang berfungsi melancarkan sistem pencernaan dan buang air besar. Serat pada makanan dapat membantu mencegah kegemukan, kanker usus besar, diabetes mellitus, dan jantung koroner yang berkaitan dengan kolesterol tinggi. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi protein. Jadi teman-teman, ketika kebutuhan karbohidrat harian kita tidak terpenuhi, maka tubuh akan mengambil protein sebagai cadangan energi. Ada akibatnya teman-teman. Akibatnya fungsi protein sebagai zat pembangun tidak optimal. Akhirnya memenuhi kebutuhan karbohidrat akan membuat protein melaksanakan tugas utamanya sebagai zat pembentuk tubuh. Yang keempat itu mengatur metabolisme lemak. Fungsi karbohidrat lainnya yaitu sebagai pengatur metabolisme lemak dalam tubuh. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Dan yang kelima, fungsi karbohidrat sebagai pemanis alami. Karbohidrat juga ternyata berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada makanan, khususnya monosakarida dan disakarida. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama, dan fruktosa adalah jenis gula yang paling manis. Teman-teman, kita juga harus mengetahui bagaimana sifat dari fruktosa, maltosa, laktosa, glukosa, dan galaktosa. Teman-teman, fruktosa dapat berlangsung diserap oleh tubuh dan maltosa tidak dapat langsung diserap oleh tubuh tetapi mengalami hidrolisis yang membentuk glukosa. Laktosa juga begitu, tidak dapat langsung diserap oleh tubuh tetapi mengalami hidrolisis yang membentuk galaktosa. Untuk glukosa dan galaktosa, ini dapat langsung diserap oleh tubuh. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur karbohidrat. Jadi di dalam struktur karbohidrat itu dikenal adanya struktur terbuka dan tertutup. Namun teman-teman, kedua struktur tersebut sama. Yang membedakan hanyalah penggambarannya. Struktur ini dikenal dengan, adakah yang tahu? Pastinya sesuai dengan gambar yang sudah ada, bahwa struktur ini dikenal sebagai struktur Emil Fischer dan struktur Haworth. Jadi teman-teman bisa perhatikan di situ sudah ada gambar yang menggambarkan contoh struktur Emil Fischer dan struktur Haworth. Jadi teman-teman perhatikan pertama struktur Emil Fischer. Struktur ini menggambarkan monosakarida, rantai terbuka, menggambarkan secara alifatik gugus aldehid atau keton berada di puncak atas atau bawah, mengalami nama diawali D, dextro untuk
kanan dan L levo untuk kiri. Nah, di situ sudah ada gambarnya, teman-teman bisa perhatikan. Dan untuk struktur Haworth, jadi teman-teman di situ juga sudah ada gambarnya. Syarat suatu glukosa berstruktur Haworth adalah dilarutkan dalam air karena adanya ikatan antara gugus karbonil dan atom C atau atom karbon asimetris. Nah, teman-teman, untuk tata nama struktur Haworth cukup melihat gugus OH-nya. Jadi teman-teman bisa melihat jika mengarah ke bawah disebut bentuk alfa, dan sementara jika mengarah ke atas maka disebut bentuk beta. Jadi seperti contoh yang sudah ada di situ sangat jelas, teman-teman. Jadi demikianlah pembahasan soal-soal mengenai karbohidrat di saat ini. Terima kasih.